Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng yang ada di bawah agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir wa man la yashkurin nas la yashkurillah wal jama'atu rahmatun wa furqatu adabun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak ibu, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dipertemukan di tempat ini. Ini adalah bukan kebetulan. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Di dunia ini nggak ada kebetulan. Semuanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara apa? Yaitu tasyakur bin nikmat, mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada keluarga Bapak Ridho. Keluarga Bapak Ridho. Keluarga Bapak Ridho. Apa yang disyukurinya? Alhamdulillah. Usahanya mungkin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya satu menjadi dua. Nah, ini adalah patut disyukuri. Syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, kata Al-Imam Ghazali, ada 3. Syukur kepada nikmat itu. Pertama, syukur bil ilmi, mengetahui bahwa segala kenikmatan yang diberikan kepada kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur bil ilmi, segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bukan karena bisanya kita, karena pinternya kita, tapi ini adalah semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan perusahaan yang tadinya satu menjadi 2, yang mudah-mudahan dari 2 jadi 3. Kita nggak tahu, yang penting mah tandanya kita, kalau misalkan rezeki kita pengen ditambah oleh Allah, kita syukuri aja. Karena apa? Lain syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan lagi. Kita syukuri punya rumah makan 1, Allah akan tambah. Kita syukuri lagi punya rumah makan 2, nanti Allah akan tambah. Nah, mudah-mudahan dari 1 sampai 2, bahkan mudah-mudahan sampai bercabang lagi. Yang kedua, tanda syukur kita ini bilhal, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, bahwa seseorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengetahui bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya bil amal, tandanya kita syukur kepada Allah dengan harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka gunakan harta kita ini sesuai dengan yang memberikannya. Allah memberikan harta kepada kita, maka kita gunakan sesuai dengan perintah yang memberikannya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita dalam harta apa? Untuk rajin bersedekah. Makanya kalau misalkan kita pengen memulai sesuatu nih, misalkan mau memulai pekerjaan, maka dahulukan dulu sedekah, Pak. Dahulukan dulu sedekah. Itu berapa saja, mau 1.000, mau 2.000, atau mau 5.000. Yang penting sebelum mengerjakan sesuatu ini kita dahulukan dulu bersedekah. Karena kalau misalkan kita mendahulukan sedekah, maka pekerjaan kita dari
awal sampai selesai ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang wanita dulu pada zaman Bani Israel. Ketika itu ada pernah suatu saat ada kelaparan, misalnya kelaparan, kesusahan, sampai untuk makan pun susah. Untuk makan pun susah. Ini seorang wanita ini dia mempunyai hanya sekedar sesuap roti saja. Sesuap roti, cuman itu saja, nggak ada yang lain lagi. Sesuap roti saja. Ketika dia mau makan ini roti, datang seorang pengemis. Di depan pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolonglah kasih kepada saya untuk makan sesuap roti saja. Dia ini cuma punya sesuap roti saja. Maka apa yang dia lakukan sebelum dia makan, maka dikasih ke pengemis itu. Setelah makanannya dikasih ke pengemis itu, langsung dia keluar untuk mencari kayu bakar ke hutan. Dia ketika mau berangkat ke hutan itu berangkat dengan anaknya. Ketika berangkat dengan anaknya, ini datang serigala. Langsung membawa anaknya. Anaknya langsung dibawa. Makanya ketika tahu bahwa anaknya dibawa, maka dia langsung mengejarnya. Dengan asbab dia bersedekah, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan itu anak yang dibawa oleh serigala itu dari mulut serigala, dikeluarkan langsung oleh malaikat Jibril dengan asbab sedekah itu. Makanya seorang yang dia bersedekah, maka ketika Allah akan berikan musibah kepada dia, maka Allah akan tangguhkan. Istilahnya kena musibahnya kena, tapi nggak terlalu parah gitu kan, karena dilindungi oleh sedekah. Maka usahakan sebelum kita melakukan sesuatu, istiqomahkan sedekah. Itu nggak mesti besar. Kalau misalkan sedekah mau 1.000, mau 2.000, yang penting kita keluarkan dulu sedekah. Untuk apa? Karena pertama untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan harta kita dari kebinasaan itu. Yang seterusnya ini untuk kalau orang yang sedekah kan pasti dijamin oleh Allah, ditambahkan. Kalau misalkan kita sedekah 1.000, Allah balas dengan 10 kali lipat minimal. Maka Allah akan kasih dengan 10.000. Makanya setiap hari kalau misalnya sedekah 5.000, maka insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti itu. Yang penting itu aja, pertama sedekah. Kalau nggak sedekah, terus ini untuk perlindungan diri dan keluarga dan harta kita daripada kerusakan. Yakin kalau misalkan sedekah nggak bakalan habis harta, nggak bakalan habis dengan sedekah. Kalau misalkan kita nggak mampu banyak, nggak apa-apa sedikit juga. Yang penting istiqomah tiap hari. Nah itu. Maka kita doakan mudah-mudahan ini usaha yang baru dibuka diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala sesuatunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.